yang baru join silahkan di tap layarnya, jangan lupa tinggalkan komentar biar nanti Pak Joko bisa jawab pertanyaan teman-teman nih, gitu ya. Oke, sebelumnya aku mau ngenalin nih siapa sih dosen spesial yang menemani aku di live kali ini. Monggo Pak, namanya siapa Pak? Oh gitu, harus perkenalan ya di awal ya? Iya, bridgingnya gitu Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Adi Purnomo, SIKOM, MIKOM. Apalagi Tan? Gimana kabarnya Oh kabar, Pak? gimana kabarnya Intan? Baik? Alhamdulillah baik baik. Pak, meskipun sedang mau Apa dilanda itu? flu ini Pak rasanya. Oh gitu, tapi harusnya relax dong, kan udah selesai UAS sama kemarin ujian Sempro ya? Iya, beliau yang menjadi penguji saya guys. Aman Tan? Alhamdulillah, gimana Pak, aman nggak Pak? Aman dong. Gitu, baik. Oke, saya dosen ilmu komunikasi, terutama untuk bukan penjurusan ya, kayak lebih Konsentrasi gitu Pak? Ya, konsentrasinya saya lebih ke broadcasting jurnalisme, terutama rumpun ilmunya saya itu teknologi ataupun keahlian ya mungkin ya di teknologi komunikasi penyiaran. Oh, kayak gitu. Makanya Pak, ya. kayaknya kita relate nih sama temanya hari ini ya, karena ada alat-alat untuk broadcasting. Iya, betul banget. Jadi teman-teman yang kepo ini tuh alat apa ya namanya nanti. Pokoknya yang pasti teman-teman harus nonton live kita sampai akhir biar nanti Pak Joko bakalan spill ini nih apa nih namanya, terus spesifikasinya itu kayak gimana gitu. Betul Pak? Betul. Tadi pertanyaan saya belum dijawab Pak. Kabarnya bagaimana Pak Joko? Alhamdulillah baik, sehat juga Intan. Lagi flu Intan ya? Mau diserang flu Pak? Okay. Mau diserang flu Iya, rasanya. kayaknya ini anginnya kenceng ya. Iya. Kayak gitu. Walaupun siang-siang tapi ada hawa dingin gitu hawa Pak. dingin dan masih panas ya. Iya, apalagi di sini AC-nya ada berapa Pak ini Pak? Oh, Dingin di sini banget. ada banyak ya. Ruangannya ya, walaupun Kaligawe itu terkenal cuacanya panas ya di luar, tapi kita di dalam gedung ini dingin. Oke, ya, betul banget. Nah, itulah salah satu fasilitas di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi kita nggak bakalan kepanasan, kita bakalan selalu dingin gitu ya Pak ya. Oke, kalau kita ngobrol terkait ilmu komunikasi Pak, mungkin masih banyak yang berpikir kalau kuliahnya itu cuman belajar teori di kelas aja, presentasi atau sekedar ngemsi aja Pak gitu. Padahal di balik itu semua ada banyak pengalaman praktik yang justru jadi bekal mahasiswa sebelum terjun ke dunia industri. Nah, kali ini kita bakal ngobrol nih tentang dunia broadcasting journalism. Kemudian fasilitas apa sih yang ada di ilmu komunikasi Unisula? Kemudian apa aja sih cerita-cerita menarik yang ada di balik proses belajar di ilmu komunikasi Unisula, begitu. Harusnya Intan aja bercerita udah cukup ya. Ini kan Intan udah semester berapa Tan? Semester 6 Pak. Semester 6. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Bentar lagi lulus ya Tan ya. Amin, doakan Pak. Oke, jadi kalau Intan di sini kan ngambilnya itu marketing ya Pak ya. Jadi jadi saat ini kita nggak akan bahas marketing, tapi kita akan membahas broadcasting bersama dosen favorit anak-anak Ilkom, terutama anak-anak Gen Z gitu ya. Oke, baik Pak Joko. Sebenarnya kita ini di ruangan ditujukan untuk lab Makom, Intan. Oh begitu. Karena ini kita hari ini live-nya di lab simulasi namanya. Lab simulasi, apa sih Pak lab simulasi? Nanti bisa kameramen di spill ya. Jadi lab simulasi itu ruangan ataupun lab digunakan nantinya untuk simulasi kegiatan-kegiatan marketing komunikasi. Kayak press release, PR, terus apa lagi Tan? MCing, terus kehumasan. Kemarin UAS apa itu yang barusan diupload juga? Presentasi lobbying negosiasi, Pak. Presentasi lobbying dan negosiasi nantinya bisa digunakan di ruangan ini, ya
ini kan ada kaca-kacanya nih Tan, jadi kamu Iya. bisa melihat, bisa mengevaluasi ya kan performanya kamu itu melalui ekspresi. Nah, gitu, dari ya kan, gestur gimmick, tubuhnya gitu, gestur, Pak ya. ya betul. Oke, gitu teman-teman. Jadi Walaupun fasilitas kita bahasnya broadcasting jurnalisme, tapi ruangannya di Markom nih Markom. malahan. Namanya juga kolaborasi Iya gitu ya dong, Pak ya. iya dong. Oke, jadi teman-teman di Ilmu Komunikasi Unisula ini tentunya fasilitasnya benar-benar udah mendukung ya. Betul. Dari segi ruangannya, kemudian ini yang di depan kita ini, dan masih banyak lagi gitu. Mungkin lanjut Ya. ke pertanyaan gitu ya Pak ya. Menurut Pak Joko nih, kenapa kampus itu perlu berinvestasi pada laboratorium dan peralatan broadcasting Pak, khususnya di ilmu komunikasi? Baik, alhamdulillah ya kita Fakultas Ilmu Komunikasi disupport ya oleh yayasan, ya kan. Itu tadi balik lagi investasi pendidikan ya, kita kan di sini menjual jasa, ya kan, jasa pendidikan, apalagi ilmu komunikasi. Sebenarnya untuk lab itu sendiri kita ada 4 lab ya, dan Oh, ada 4 lab. salah satunya ini lab simulasi, terus lab broadcasting, lalu lab fotografi, yang terakhir itu lab untuk editing. Ya, jadi lengkap tuh sebenarnya. Dari kalau kita bahas di broadcasting jurnalisme, tentunya kan dari awal kita ada praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Ya, nanti di praproduksinya kita mengolah ide dan lain sebagainya. Kita sama yang sama Bu Dania di itu ya, coworking ya. Oh iya, coworking. Ya, live-nya itu di coworking, ya itu bisa digunakan untuk teman-teman itu ngumpul, bahas diskusi tugas, ataupun menemukan ide-ide untuk produksi program acara ataupun tugas dan lainnya. Iya, betul banget. Soalnya udah nyaman banget Pak di situ. Betul. Nah, ya kan bisa sambil nongkrong di situ bahas ide-ide apa yang mau diwujudkan dalam program acara televisi atau radio. Iya, betul banget. Terus nanti dieksekusi di lab broadcasting ya. Jadi di lab broadcasting itu seperti yang kita tahu ya, kemarin Intan ikut KKL kan? Ikut Pak. Ya, kemarin Intan di TV One atau Di Trans TV Tujuh? One. Oke, kemarin jalan-jalan di TV One ya. Iya. Jadi Intan kemarin juga kunjungan juga dalam satu studio, ya kan? Itu bisa digunakan untuk berapa acara Tan? Ada banyak acara sih Pak kemarin ini. Kan? Jadi satu studio itu dibagi-bagi space-nya untuk beberapa acara. Nah itu sama halnya kita di sini di lab broadcasting itu ada 3 bagian ataupun space yang digunakan. Yang satu untuk talk show, yang satu untuk berita, yang satunya itu nanti untuk Vico Talk ya. Iya, Vico Talk. Vico Talk kemarin tahun kemarin live-nya di situ juga. Minggu kemarin maksudnya Pak. Oh iya, minggu kemarin ya. Tahun kemarin. Iya kan. Itu seperti itu. Jadi untuk efisiensi ruang, ya kan. Jadi satu studio itu bisa digunakan untuk macam-macam program acara gitu. Terus nanti bisa diolah di lab editing. Itu di mana Pak lab editing? Untuk lab editing kita di lantai 6 ya. Gitu, di lantai 6. Itu kan kita udah punya satu ruangan yang fungsinya beda-beda nih Pak. Kira-kira kapan Pak akan ada program-program yang bakal diproduksi di situ Pak? Oke. Soalnya kan sampai sekarang belum ada ya Pak ya, kecuali live kemarin gitu. Iya. Sebenarnya gini Intan ya, balik lagi tadi ke lab ya. Ilmu komunikasi itu kan sebagai fundamental ya kehidupan kita sehari-hari. Iya, kan kita betul banget Pak. Kan ada we can not communication, ya kan. Jadi apa yang dibangun di kehidupan kita sehari-hari itu berdasarkan dari komunikasi. Iya, betul kan? banget Pak. Sebenarnya lab ataupun laboratorium kita itu ya nggak cuma di ruangan itu. Kalau saya mengatakan labnya itu kita saat ini hidup di dunia nyata dan di dunia maya. Ya betul. kan? Kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari itu, ya kan. Jadi sebenarnya lab
kita itu ya di kehidupan kita sehari-hari, berkomunikasi dengan orang lain, masyarakat, kelompok, komunitas. Nah, itu yang menjadi laboratorium kita yang sebenarnya, nyata gitu nyata ya kan, ataupun kita bisa melihat fenomena-fenomena yang terjadi di dunia nyata atau di dunia maya. Jadi nggak cuman terfokus tadi di 4 lab itu. Nah, 4 lab itu tadi hanya menjadi fasilitas ya, penunjang untuk kegiatan belajar mengajarnya. Oh gitu. Ya kan. Terus apa tadi pertanyaan mah? Kayaknya itu ya. Tadi Pak ya. Lem apa? Oh, kapan kapan produksinya gitu? Oke, sebenarnya di kalau ruangan produksi itu. sudah digunakan, ya kan. Untuk anak-anak broadcasting itu di setiap mata kuliahnya ada penugasan-penugasan membuat program acara TV ataupun radio, ya kan. Namun memang selama ini produksinya, outputnya, hasilnya itu masih diupload di YouTube masing-masing gitu. Dan nantinya mungkin dengan adanya YouMedia ini, terus ada apa YouTube-nya Vcom, ya kan. Jangan lupa subscribe ya. Linknya di bawah. Ya, nanti ditambahkan. Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Iya. Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula gitu. Nanti di subscribe, nanti hasil karya teman-teman itu di-upload di situ. Jadi di repository. Jadi dan nggak hanya produksi program acara televisi ya, yang nantinya kan ada mata kuliah public speaking. Nah, nanti akan direkam gitu, yang terbaik public speakingnya siapa, yang nilainya A, nanti diupload. Gitu. Jadi itu menjadi repository, terus bisa juga menjadi portofolio teman-teman. Iya, betul ya kan, nanti kalau bekerja udah lulus bekerja ataupun bahkan belum lulus nih, ya kan, banyak kan teman-teman yang belum lulus tuh bahkan udah bekerja. Kan, ya kan, banyak kan. Nah, itu bisa menjadi portofolio ataupun repository. Sekarang ini kan HRD ataupun di bagian SDI di perusahaan-perusahaan itu kan sekarang ini ngeceknya recordnya gitu dari sosial media. By checknya kan sekarang by sosial media kan, betul ya banget, kan. Pak. Itu menjadi rekam jejak kalian ya. Kayak gitu. Bahkan daftar magang pun sekarang itu harus menyatakan portofolio, Pak. Nah, portofolio dan biasanya akun Instagram, media sosialnya dicantumin ya. Iya, betul banget, Pak. Yang ngobrol terkait Pak Joko kan tadi menyampaikan kalau konsentrasinya itu ke broadcasting journalism. Nah, di sini menurut Pak Joko nih lebih sulit menguasai peralatan broadcasting atau membangun cara berpikir kreatif nih Pak dalam membuat sebuah karya ataupun konten gitu. Berat nih ya pertanyaannya. Kreatif atau alat? Iya, betul banget Pak. Sebenarnya gini Tan, kita sebagai insan komunikasi ya kan jawabnya, ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia broadcasting atau jurnalisme ya. Menurut saya yang lebih penting itu ide kreatifnya ya, karena semua itu masih dari kita ataupun dari human ya kan. Kita kan sekarang juga ada teknologi AI dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tools ya teman-teman untuk mempermudah kita atau menjadi alat menjembatani ya kan. Sama halnya dengan alat nih ya kan. Alat ini digunakan berawal dari apa? Terutama dari ide dulu. Kita mau membuat program acara seperti apa, terus nanti ide itu diturunkan ke storyboard. Iya kan. Nah, sekarang Intan udah pernah buat storyboard? Iya Pak, kemarin itu OTS-nya buat storyboard. Oh, oke. Iya. Mata kuliah apa itu? Mata kuliah produksi iklan. Iya kan. Ya tadi berawal dari ide, itu pemikiran dari seorang produser ya kan, itu diturunkan di storyboard ya kan. Nah, storyboard itu kan mencakup gambar ataupun nanti yang akan diambil ya kan, skripnya seperti apa. Nah, itu dicantumin di situ.
Jadi kan alat ini digunakan untuk mengejawantahkan. Teman-teman tahu nggak ya ejawantah? Untuk apa ya Pak? Memindah dari ide kita dari pikiran atau otak kita dipindah ke storyboardnya. Merefleksikan Dia menerjemahkan ya ide-idenya itu ke dalam storyboard. Iya, jadinya betul, nantinya idenya itu disepakati, ya kan, teman-teman nantinya jadi bisa menjadi acuan atau panduan untuk kru-kru yang bertugas. Iya, betul, ya kan? banget. Nanti lightingnya nanti sebelah mana, terus posisinya kameranya sebelah mana, terus pengambilan angle-nya seperti apa. Nah itu menjadi cerita yang bersambung ataupun menjadi gambar yang runtun. Dan gambar yang runtun itu menjadi sebuah program acara TV atau radio. Gitu. Banyak kan nanti program acara TV radio itu kan nggak cuman kita sekarang ini nih talk show ya, podcast dan lain sebagainya. Nanti ada program acara dokumenter, terus ada acara feature. Nah itu biasanya dibuat di luar ruang. Gitu. Jadi ada yang indoor di studio, lalu ada yang produksi juga di luar ruang. Gitu. Oke Pak Joko, sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini kita baca-baca komentar dulu ya Pak. Udah ada yang komentar ya? Iya, ini dari Kak Saturnus mungkin ya. Kak, pengumuman KIPK nasionalnya kapan ya? Pengumuman KIPK nasional. Oke, untuk Intan mungkin update ya? Belum ya? Belum Pak, belum. Saya juga belum menerima itu, mohon maaf. Mungkin nanti untuk pengumuman KIPK pasti akan diumumkan di sosial media Unisula ya, Unisula, ataupun nanti di website, atau kalau sudah melakukan registrasi dan lain sebagainya, itu pasti akan diumumkan di WA. Atau kakaknya Saturnus sudah gabung di grup WA-nya KIPK belum? Seharusnya sih udah ya Pak ya. Kalau udah nanti ditunggu saja ya Kak. Ya, jadi nanti pasti akan diumumkan di situ. Jadi ada di sosial media, di Your Unisula, terus di websitenya Unisula sendiri, terus mungkin di WhatsApp ya. WhatsApp-nya di grup atau nanti mungkin Japri seperti itu. Jadi mohon ditunggu ya. Iya, yang penting Kak Saturnus ini tetap up to date gitu ya. Iya, betul. Ya, di website PMB Unisula di pmb.unisula.ac.id. Gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Kak Naps, info S2 Vkomnya dong Pak Joko. Oh, siapa tuh Naps? Naps, nggak tahu ini siapa? Nama saya Kak siapa? Naps. Hai ya, salam kenal. Mungkin alumni kita juga Nabil Ajawe, itu siapa? Oh, Nabil, baik. Ya Bil, untuk progres S2 pengajuan izinnya sudah di-upload ya di Kemenristek Dikti untuk penyelenggaraan S2 ya. Jadi tinggal menunggu pengumuman nih disahkannya ataupun SK-nya itu keluar untuk izinnya seperti itu. Nah kemarin udah digodok tuh secara termasuk singkat dan banyak juga ceritanya itu di dramanya ya. Ya kan? Apa ini Pak? Dan kita juga kan sudah memiliki 3 doktor ya Dokter Bapak Mubarok, Dokter Budian ya kan, Dokter Made. Ya, itu memang sudah menjadi syarat-syarat untuk pendirian S2 ini. Jadi ditunggu sebentar lagi ya. Tinggal menunggu pengumuman SK-nya itu turun untuk izin penyelenggaraannya. Insya Allah sebentar lagi ya Pak? Sebentar lagi. Oke, sebentar lagi. Oke, baik Pak Joko. Jadi mungkin Nabil disiapkan aja berkas-berkasnya, syarat-syaratnya, nanti bisa mungkin kontak ke hotline, ya kan? Apa aja syaratnya, terus ya nanti ada prosedur-prosedurnya ya. Mungkin kalau dulu saya itu tes, terus ada wawancara ya biasanya untuk S2 itu, terus S2 itu juga ada rekomendasi dari pembimbing
ataupun dosen dari S1 sebelumnya untuk direkomendasikan kuliah di S2 itu. Itu spill-spillnya ya, kalau S2 biasanya syarat-syaratnya seperti itu. Jadi mungkin Kak Nabil ini udah nggak sabar gitu ya Pak ya, Oke, melanjutkan S2 iya. di Vkom Unisula sebagai lulusan pertama nantinya gitu. Amin ya, kayaknya di TikTok juga trennya apa itu? Apa, Pak? Gabut dikit kuliah S2 S2. ya. Nah, Dan itu itu kayak anak muda apa Gen Z Gen Z. kita sekarang itu nggak bisa diem ya. Kayak gitu. Tapi kalau banyak tugas juga bosan Pak. Pusing juga ya. Iya. Ya itu menjadi konsekuensi ya. Iya, betul banget. Tapi juga harus tetap tanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya gitu. Oke Pak Joko, karena mungkin teman-teman yang udah ada di balik layar ini udah pada kepo. Ini tuh di depan Oke. Mbak Intan sama Pak Joko ini apa ya namanya? Kamera apa ya namanya? Ya. Gitu. Waduh. Dimulai dari mana nih Pak Joko nih? Oke, mungkin yang ini ya, kamera jinjing ini ya. Jadi Ini namanya apa, Pak? Sony, mereknya Sony ya. Sony AVC XHD Cam ya. Kita udah 4K ya. Nih. Jadi ini lebih kecil ya, mobile dibandingkan yang ini nanti kita perbeda-bedaan dan fungsinya ya, terutama kalau ini kan dipegang gini lebih efisien, simple, dan untuk mobile lebih ringkes ya kan, dan terutama ringan. Oh iya Pak. Fungsinya itu ringan untuk biasanya jurnalis digunakan ini untuk liputan di luar. Oh, berarti ini untuk video aja Pak? Ini untuk video. Ya. Kita video ini 4K, sayangnya nggak kelihatan. Iya, harusnya ada HDMI gitu. Nancap di situ, nanti kita bisa main previewnya, ini bisa ditampilin gitu ya. Nanti bisa nyorot Mbak Intan nih, wis ya kan. Bagus nggak Pak itu Pak? Oh, bagus dong. Kita udah 4K. Oh iya, HD banget ya Pak ya. Nanti sampai pori-pori jerawatnya Intan ini bisa kelihatan ini Tan. Aduh malu Pak saya Pak. Itu jadi fungsinya itu sama sebenarnya untuk indoor outdoor juga ya kan, untuk apa lagi ya, seperti itu. Ini termasuk yang update ya kan, sering yang terbaru juga. Ini bisa itu nggak Pak, jarak jauh nggak atau? Zoomnya jauh tentu. Sampai berapa kilometer Pak? Waduh, kalau 2 meter kurang tahu ya. Coba. Main zoom, ya kan. Kayak gitu. Nah, terus yang besar ini Tan mungkin. Yang mana Pak? Yang ini Pak? Iya betul. Ini lebih Kalau yang ini sering kita lihat di TV-TV ya Pak ya? Betul. Nah, kok mati ini lupa ini. Out of power langsung ya. Dalam. Nah, yang ini Tan namanya, atau kalau yang dulu itu lebih seringnya dinamai kamera panggul. Soalnya diginiin atau gimana Pak? Ya dulu itu ada panggul di sini. Itu ya, makanya ini kan bedanya tadi, ini kan previewnya di sini ya, di bawah ya. Di bagian sini. Iya, ini kan jadi satu dengan ke layar kameranya ini, ya kan. Kalau ini lebih tinggi dan reviewnya, karena fungsinya Pak? Ya ini. Karena fungsinya ini sebenarnya untuk dipanggul seperti ini, ya kan. Jadi ini previewnya kan pas di kepala Tan. Oh iya Pak. Betul. Nah, kayak gitu. Lebih mudah mana Pak usianya sama yang itu Pak? Sebenarnya fungsi lebih ke praktikal sih fungsinya. Kalau ini kan ini di mobil sambil
jalan ngerekam kan ini. Nah ini kalau ini sambil jalan tetap bisa, tapi cuma posisinya aja enaknya yang mana kayak gitu. Sama ini juga 4K ya kan teman-teman, kayak gitu. Nah jadi kita lengkap ya kan, sebenarnya fungsinya sama tapi speknya sama tapi dengan fungsi ataupun itu yang berbeda. Ya, ini dipanggul seperti ini. Nah kamera panggul, tanya Itu juga bisa ngezoom Pak? bisa dong, Oh. bisa dong. Nanti harusnya sebenarnya next ya mungkin sama mahasiswa ataupun dari teman-teman Vikomedia bisa join live ya. Next kita agendakan gitu ya. Betul ya kan, kita juga ada BSO yang fokusnya lebih ke broadcasting jurnalisme ya kan, namanya Vikomedia. Vikomedia, betul. Kan. Tuh, ini kamera video semua. Dan terus kita juga ini spill atau Intan mau nyoba nih? Takut Pak saya Pak. Iya takut kan? Pak. Sebelum dilanjut nih Pak, Mas Naps bertanya lagi nih Pak. Siap. Yang bisa dibawa pulang yang mana ya Pak? Waduh. Ini fasilitas Mas nggak boleh. Nggak boleh ya, kita digunakan. Apalagi Naps Nabil ya? Iya mungkin Nabil. Mas Nabil. Mas Nabil. Udah alumni ya mungkin ya kan? Kayaknya agak katanya kalau udah lulus fakultasnya atau itunya jadi lebih baik gitu ya. Seperti yang akan saya rasakan juga Pak ini. Udah semester tua, fasilitasnya tambah upgrade lagi. Tiba-tiba ada simulasi. Ya, nggak apa-apa, makanya nanti Mas Nabil gabung nih di S2 ya kan. Kayak gitu. Nanti namun mungkin S2 nggak banyak prakteknya ya Tan. Ya nanti fokus langsung ke proposal tesis dan lain sebagainya, lebih ke ilmuannya yang mendalam. Oke, kan Gitu. tadi kita baru dua Pak. Dibawa nggak boleh. Nggak boleh Mas. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Tapi kalau disewa bisa Pak. Nggak bisa. Oh nggak bisa nggak Pak. bisa dong. Ini kan memang untuk fasilitas untuk mahasiswa kita. Oh. Nggak boleh untuk disewa pihak luar ataupun pihak dalam juga. Jadi untuk benar-benar kegiatan di kampus dan untuk produksi teman-teman tugas dan lain sebagainya di sini. Oh, iya, maka dari itu yuk segera gabung. Iya betul. Ya di Fakultas Karena Ilmu Komunikasi. Kita nggak bisa disewakan di luar dan lain sebagainya, jadi gabung dulu. Iya betul banget gitu. Dan alhamdulillah ya Pak, sampai sekarang itu masih ada dibuka jalur reguler, tapi mendapatkan potongan DPI 50%. Jadi ini adalah kesempatan gitu. Iya, betul. Reguler prestasi ya. Iya, prestasi diskon 50% tuh teman-teman. Ya, jadi DPI-nya yang tadinya 12 juta. Ya, saat ini ada potongan ataupun diskon sampai 50%. Jadi cuman bayar 6 juta aja. Iya, gitu. 6 juta itu juga masih bisa dicicil Tan. Iya Pak. Ya, gimana Pak jadi nyicilnya? Dalam 1 tahun atau 2 semester itu nanti akan 6 juta itu akan dibagi-bagi porsinya ya kan. Nanti pas pendaftaran ataupun registrasi ulang itu kan hanya berapa? 20% ya kan? Iya 20%. 20% dari total DPI dan UKT. Lalu di luar seperti pekan ta'aruf ya kan, terus ada uang pesantren ya, nah kayak gitu. Nah itu bisa nanti untuk detailnya langsung hubungi hotline ya. Iya. Hubungi hotline untuk detail dan flyer. Kalau kita flyer udah ada di sosmed kita. Di Vkom Unisula, di Instagram gitu ya. Pokoknya langsung kontak di hotline kita. Insya Allah nanti responsif untuk dijawab. Betul banget. Ya itu tadi 20% untuk pendaftarannya, ditambah untuk registrasinya sekarang berapa? 500 ya?
lagi 250 membayar ya, PIN ya. pendaftaran aja Pak. PIN itu 250. Oke. Gitu. Ini Mas Nabs bertanya lagi Pak. Wih, Sepertinya ini tetap beliau ini masih sangat stay tune ya. sangat mengidolakan Pak Joko nih Yes. sepertinya ya. Nambah kabar? drone dong Iya. Pak. Apa? Nambah drone. Oke, nambah drone. Oke, terima kasih masukannya Nabil, drone ya. Nanti iya mungkin bisa kita menjadi apa? Sertifikasi drone ya kan. Di sini ada pelatihan drone nantinya. Mungkin kedepannya itu bisa tuh. Terima kasih idenya Nabil ya kan. Mungkin Nabil nanti gabung di sini bisa jadi pioner. Iya, Ya betul kan, banget. yang mendirikan komunitas drone, ya kan, pilot, ya, pilot drone yang sudah tersertifikasi, kayak gitu. Iya. Jadi Vikomedia Ya, kedua doakan ya. Pak. Oke, Vikomedia yang S2 ya. Iya. Khusus yang buat S2. Gitu. Tadi Siap. yang ketiga belum Pak? Oh, sorry. Bisa dijelaskan ke teman-teman ini namanya kamera apa Pak? Kamera Sony Alpha 7 7 ya, 4 ya. Ini telenya berapa mili nih? Fisheye 2,8/7 200 GM ya, OSS 2. Ini Jadi buat cukup- foto apa video Pak? Foto. Sebenarnya untuk video juga bisa. Untuk apa namanya mirrorless ini Sony ya kan Alpha 7 ini. Oke. Ini kayak apa? Fotografer profesional ya. Kayak apa? Yang liputan kemarin ya di World Cup ya kan? Atau MotoGP. Oh pakainya kamera kayak Iya gini dong. berarti ya Pak? Ya ini kan fokus ataupun jangkauan telenya bisa lebih jauh ya. Walaupun kita dari jauh gambarnya itu yang kita capture itu akan bagus ya kan, akan tetap HD. Oh ini nggak ada SD cardnya, sorry teman-teman, belum dikasih SD card ya. Berarti belum bisa keceklek ya Pak? Iya, nggak fungsi. Nah ini kita spill nih. Bagus banget ya teman-teman ya, fasilitas di Vkom Unisula. Jadi udah nggak ada alasan buat kalian nggak daftar di sini, gitu ya. Gitu. Kalau kita lihat fasilitas-fasilitas ini kan kayak riskan banget ya Pak, takut Tuh, jatuh atau iya, takut kayak tentu. gimana gitu. Nah biasanya itu dari teman-teman mahasiswa pernah nggak sih Pak ngelakuin kesalahan pertama kali nih dalam Oke. memegang kamera? Oke, tentu dalam perkuliahan ya kan kita nggak langsung praktek nih Tan. Jadi di awal kita pengenalan ya kan, tentang alatnya, bahkan sampai bagaimana cara mendirikan tripod ya kan, terus bagaimana ini hal-hal simple detail itu memasukkan baterainya, rilis dan sebagainya. Nah ini kan harus diketahui sama teman-teman, sama mahasiswa terlebih dahulu. Jadi biasanya di pertemuan 1 sampai 3 atau di sebelum UTS ya kan, itu mengenalkan alat-alatnya terlebih dahulu Oh gitu. dan diberikan penugasan agar teman itu lebih luas lebih dahulu. Biasanya itu kalau awal-awal emang Kaku, iya, ya, betul, tadi Pak. disebutkan itu mungkin takut ya, Takut, harganya iya. yang mahal dan Harganya sebagainya, tapi itu mahal. emang harus dilatih ya, sesuai dengan jam terbang. Nah makanya betul itu banget. dengan adanya fasilitas ini memfasilitasi teman-teman agar dalam perkuliahan itu jam terbangnya itu udah tinggi dulu tuh, nanti saat di magang atau udah lulus berkecimpung di dunia broadcasting atau jurnalisme itu udah lancar. Iya, betul kan, banget. udah bahkan Betul. bisa ahli di bagiannya masing-masing. Iya betul Jadi banget. kita memang menciptakan generasi kreatif ya kan, tapi tetap berbasis Islami itu tadi. Nah, tadi pengenalannya alat terlebih dahulu, nanti membuat konsep ya. Di awal-awal itu nanti kita fokus di praproduksinya terlebih dahulu ya
kan. Presentasi ide konsepnya seperti apa, ya kan, nanti disepakati bareng-bareng mau berapa episode nih dan pengumpulannya sampai UAS. Nah, jadi ya itu tadi Intan yang di awal ya kan, nggak cuma nulis ataupun Ngomong teori aja melulu gitu ya. ngomong aja. Nah, UASnya itu biasanya langsung berbentuk karya, Produksi dulu, produksi, gitu. hasil produksinya itu nanti dikumpulkan di saat UAS. Kayak gitu. gitu. Jadi emang bener-bener tahapannya kita harus paham teorinya dulu, Betul. kemudian nanti baru lanjut ke praktek Iya. gitu ya Pak ya. Nah di sini kan kita cuman display kamera aja nih Pak. Nah selain kamera kita tuh sebenarnya di Vkop Unisula punya fasilitas apa aja sih Pak yang bisa digunakan untuk produksi? Gitu. Oke. Maksudnya tempatnya atau Fasilitas buat produksi Pak, kayak mungkin ada lighting atau mungkin tentu penunjang lainnya selain kamera ini lighting, terus ini yang di lab broadcasting ini makanya kita nggak live di sana karena lagi dinambah tiang untuk lightingnya kan. Oh kayak gitu, berarti benar-benar mirip studio banget. Betul, gitu ya Pak nanti nantinya. pakai lighting gantung. Itu bahkan kalau dulu saya masih manual itu kan, gesernya, hidupinnya itu manual ya. Nanti itu sudah terkontrol di master control, lightingnya, pergeserannya, terus warnanya itu dikontrol di master control, udah elektronik semua. Wah keren banget Pak nanti nih. kita tunggu update-nya ya nanti. Iya. Yes, nanti mungkin live berikutnya itu Apa, mobile. Iya. Iya, fasilitas gitu, Intan mobile. Siap Pak, Iya, nanti kan diagendakan. masuk ke mana fasilitasnya. Tentu Iya. ya lighting pasti ya ada kayak gitu. Terus ini termasuk ini kan juga sofa kan, ini kan Properti menjadi gitu ya. properti ya kan. Iya, Kita betul sediakan ya tadi. Saya sampaikan di lab broadcastingnya itu ada 3 news, talk show, sama podcast. Nah, itu nanti di bayangan teman-teman ataupun itu nanti bisa ya. Kalaupun belum ada bayangan, nanti ada itu ya kan. Apa Pak? Kita open house ya. Iya betul banget, nanti di bulan Agustus awal. Di bulan Agustus awal teman-teman. Jadi siap-siap kita akan mengadakan B-commerce. B-commerce Day. Iya, B-commerce Day. Jadi kita bukan open house dong, open kampus. Iya. Atau apa? Iya kan? Perkenalan awal gitu ya Pak Iya, tentang Fakultas open, Ilmu Komunikasi. Kita terbuka untuk umum, untuk teman-teman silahkan datang nanti ke Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula. Itu kita kampusnya di Jalan Kaligawe Raya kilometer 4 Semarang. Ya kan, nanti detail acaranya juga akan segera diumumkan. Ya kan, nanti teman-teman bisa datang kemari main-main, melihat langsung fasilitasnya. Jadi nggak cuman spill di awal ini, jadi teman-teman bisa langsung megang alatnya, menggunakan alatnya, bisa main-main, bisa pengenalan langsung dengan saya ya, mungkin bertemu sama dosen-dosen lain atau ketemu Mbak Intan ini ya kan, langsung nggak cuman di layar TikTok ya kan, tapi juga langsung datang sendiri. Iya, gitu. jadi nggak hanya di dunia maya kita melihat ini, tapi nanti juga kita bisa bertemu di dunia nyata, gitu nyata, ya betul. Pak. Ya kan hari ini kita, ya kan teman-teman pasti saat ini mungkin yang mantengin live kita ada keinginan main langsung, nanti akan ada saatnya kita akan buka open campus ataupun itu tadi ya, B-commerce Day ya namanya ya kan. Betul banget Pak. B-commerce untuk menjadi seorang komunikator. Iya betul banget. Atau komunikan, ya kan. Komunikan atau komunikator. Iya, gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak di kolom komentar. Silakan. Dari Yones, terima kasih sudah bertanya. Info beasiswa S2 Pak. Oh Yones itu kayaknya Mas Vito. Yes, gitu. betul banget. Mas, ini apa kabar Mas Vito? Pak Joko langsung mention nih, langsung tahu kalau itu Mas Vito gitu. Oke, Mas Vito ini kayak aktivis kita nih. Wis. Iya. Salah satu my inspirator Pak. Wis, Mas Vito inspirasinya Mbak
Intan loh ini. Beasiswa, oke, open beasiswa banyak ya. Ada beasiswa dari apa namanya? Kemarin itu saya lihat baru dibuka awal ya, tapi kayaknya kok udah tutup ya. Bukan LPDP Pak? Ya, yang saya maksud itu. Oh, LPDP. LPDP, tapi kayaknya yang periode kemarin sudah ditutup atau masih ya? Ya, mungkin nanti Mas Vito untuk S2 LPDP. Nah, kalau sistemnya LPDP itu memang diterima dulu, biasanya diterima di universitas mana, S2-nya baru nanti ada beasiswa LPDP kayak gitu ya. Mengajukan gitu Pak? Iya, mengajukan, betul. Gitu. Nah, mungkin dari kementerian lain mungkin Mas Vito dari BRIN mungkin membuka ataupun sekarang kan banyak ya mungkin kayak gitu. Dan pokoknya searching lah ataupun mungkin gunakan LinkedIn. Iya, betul ya, banget. Kan? Iya, Pak. Itu bisa sangat membantu. Ya kan? Jaringannya lebih luas. Jaringannya lebih luas Iya. dan apalagi ini Mas Vito ini kan aktivis ya kan mungkin Iya, kenalan relasi politikus ya mungkin banyak tuh ya kan dan atau kedekatan dengan akupansi pemerintahan dan lain sebagainya itu bisa digunakan saat ini relasinya. Iya, betul banget. Apalagi dulu kan Mas Vito ini sebagai itu ya Pak, wakil ketua SEMA di UNIF. Jadi pasti itu relasinya SEMA. banyak banget Apalagi gitu ya. Tingkat universitas ya kan. Kayaknya ini cuman Mas Vito lagi bercanda-bercanda aja, sebenarnya beasiswanya udah tercover kayaknya. Iya. Gitu. Ini Pak ada yang sedikit curhat Pak di kolom komentar, mungkin nanti Pak Joko ngasih motivasi gitu ya buat dia. Dari Kak Saturn lagi Pak yang tadi udah bertanya, gak sabar pengen gabung jadi keluarga Vkom Unisula tapi nunggu pengumuman KIPK-nya jadi takut duluan gitu Pak. Alhamdulillah ya teman-teman, jadi memang prosesnya ya KIPK itu memang agak panjang ya. Semoga semangat yang menggebu-gebu ini ya, nanti dipertahankan ya kan, apalagi ini mau masuk bulan Agustus ya, kan Agustus ini sudah mau masuk ke tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Betul. Udah diumumin belum sih untuk pekan ta'arufnya kapan? Belum Pak. Belum. Untuk pekan ta'arufnya belum diumumkan. Jadi itu Mbak Saturnus, jadi memang harus menunggu ya, harap bersabar. Nanti segera diumumkan untuk step selanjutnya dan lain sebagainya. Kemarin mungkin udah diwawancara ya kan, kemarin sudah ada wawancara, survei dan lain sebagainya. Ini mungkin lagi proses mengumpulkan data-data itu mungkin kan gitu, di saat ini, karena itu memang prosesnya di tingkat universitas ya Kak Saturnus. Jadi memang dari atasan ataupun dari biro rektor ataupun biro LPKA ya, kemahasiswaan dan alumni itu memang belum ada informasi selanjutnya untuk KIPK seperti apa. Pokoknya diupdate terus, harap bersabar ya, semoga nanti langsung kita bisa bertemu ya nanti di kampus kita tercinta Kak Saturnus. Jadi nanti ada pekan ta'aruf ya. Iya betul Pak. Jadi semoga nanti kita bisa bertemu dan semoga nanti Kak Saturnus bisa menjadi keluarga besar Vkom Unisula gitu. Oh iya Pak Joko ini kan sudah mengajar lama ya Pak ya di dunia broadcasting gitu. Nah, pernah nggak sih Pak Joko itu menemukan karya dari produksi teman-teman baik itu konten maupun film atau sebagainya yang Pak Joko itu merasa hasilnya wah ini udah profesional banget nih, wah udah keren banget nih, standarnya udah itu ya tinggi ya. Iya gitu Pak. Ya sebenarnya banyak ya teman-teman, tapi memang ada salah satu mahasiswa yang menonjol tuh mungkin Intan juga tahu ya. Siapa nih Pak? Pres ataupun ketua umum Vkomedia di periode sebelumnya Mas Nova. Mas Onep. Mas Nova nih ya. Nova Aprianto. Nova Nur Prianto. Nova Nur Prianto ya. Dimension nih Mas. Nov ya. Onep ya panggilannya ya. Iya Pak. Mas Onep. Mas Onep.
itu sering juara bahkan jadi juaranya juga nggak main-main, jadi tingkat nasional. Banyak lomba-lomba yang diadakan oleh Telkomsel, itu kan sebuah provider nasional, ya kan, kita bisa katakan nasional. Ya, lomba-lomba yang diadakan oleh provider tadi Telkomsel ataupun lomba-lomba dari penyelenggara nasional kayak gitu. Kemarin juga yang Mafazah, ya kan, itu membuat kemasan berita, ya kan, semacam dokumenter gitu, Pak. mengenai kalau nggak salah apa TPA ya, TPA sampah apa gimana itu di MU di Muhammadiyah TV. Iya. Intan tahu ya? Iya, Ya, saya kan, juga itu, ikut Pak. Oh, Intan juga ikut ya. Intan juara 2 atau juara 3? Juara 3. Oh, Intan Mafazah juara 2. Mafazah juara 1 Pak. Oh, Mafazah juara 1. Intan dan tim juara 3 gitu. Ya, jadi alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Dari fasilitas kampus kita juga bisa informasinya. Kayak gitu. Kemarin itu di Muhammadiyah TV ya? TV Muhammadiyah ya. TV Muhammadiyah itu penyerahannya ataupun itu langsung diundang ke Jakarta juga ya? Iya Pak. Gitu. Seru banget Pak, asli. Kesana, ya. Gitu. Banyak prestasi-prestasi lainnya dulu ya kan. Periode-periode sebelum Mas Onep atau Mas Nova itu juga sering ya menang-menang juara di tingkat nasional di UGM. Oh itu ya kan, apa Pak? Lomba apa Pak? Aduh saya kok lupa ya nama lombanya. Pokoknya di UGM, di UI, jadi setiap tahun itu ada UI, UGM, Unpad itu menyelenggarakan kompetisi kayak gitu, lomba-lomba video dan lain sebagainya, dokumenter ataupun feature. Nah kita selalu berpartisipasi itu, selalu mengirimkan apa namanya delegasi ya kan, atau mengirimkan karya-karyanya di sana, dan alhamdulillahnya juga juara. Alhamdulillah, gitu. Keren banget ya. Nah mungkin apa kemarin itu ada space ataupun jeda COVID ya teman-teman juga mengalami. Nah itu seperti apa ya, generasinya itu agak terputus tuh, kita betul, Pak. Seperti beradaptasi kembali. Iya betul nah, Pak, itu betul. jadi merubah ya kebiasaan kita sehari-hari, atau termasuk itu tadi ya aktivitas kita di kampus ya kan, yang online dari rumah ya, yang sebelumnya kita nggak ngapa-ngapain, terkungkung di dalam rumah terus baru peralihan transisi ke offline kembali kayak gitu. Nah itu mungkin ada perubahan dan iya betul banget, dan saya juga merasakan sendiri Pak. Ini COVID waktu itu masih SMA ya. Oh SMP ke SMA Pak. SMP ke SMA. Iya itu. Jadi benar-benar kayak lebih malas gitu Pak rasanya. Kok gitu, jangan lebih malas belajar Pak. Soalnya kan dulu kalau ujian-ujian kan online, jadinya kita itu bisa apa ya, bisa ujiannya nge-cheat. Iya gitu Pak, jadinya nge-cheat. Jadinya apa ya? Ya ketergantungan ya mungkin ya, ketergantungan terhadap teknologi yang jadikannya kita malas kayak gitu, kurang dikembangkan. Nah itu menjadi salah satu dampak positif, negatif. Ya, ada tentu ada dampak positif dan negatifnya. Iya betul banget. Gitu. Kalau pendapat Pak Joko gimana Pak? Sekarang kan udah ada AI ya Pak ya, udah ada AI. Nah bahkan sekarang itu kita bisa buat video lewat AI Pak. Betul. Nah menurut Pak Joko sendiri nih, kualitas video yang kita produksi sendiri dengan alat-alat ini dengan AI itu gimana Pak? Wah, kalau AI memang sekarang ini perkembangannya sangat pesat ya. Iya betul banget. Kemarin bahkan kita waktu kunjungan KKL di mana, di TV One, tanya juga kan dipresentasikan presenternya itu AI ya, itu awal-awal mulai tahun 2010 ya kan. Saya lupa pokoknya awal-awal teknologi AI itu, jadi perubahannya yang dulunya kaku, yang AI-nya dulunya kotak-kotak, gambarnya sekarang udah natural ya kan. Ya itu yang menjadi menjadi tantangan ya kan, momok. Iya betul banget. Ya kan, apalagi apakah itu akan menggantikan
kita ya kan yang Menjadi sebagai manusia. yang praktek menjadi jurnalis ini ya tentu itu akan mendistrupsi ya kan. Betul Pak. Ya kan kita akan terdistrupsi oleh AI itu tadi. Namun sekarang ini juga tadi juga gini kan masih ada orang-orang yang menginginkan touch-nya itu konvensional ya. Sebenarnya di negara-negara maju ya di Eropa itu malah balik lagi membaca fisik kan. Oh gitu. Gitu. Jadi orang-orang di sana itu udah mulai jenuh ya dengan teknologi itu tadi. Ya kan mereka kan selalu terpapar oleh teknologi ini dengan mobilitasnya yang jadi tinggi, Iya, betul, ya Pak. kan. Orang-orang tuh terasa terburu-buru kayak gitu. Namun, nah di sana mulai tuh balik lagi bahkan pengguna handphone yang nggak ada internetnya itu di sana malah meningkatan. Oh malah gitu Pak. Iya, jadi ponsel pintar ataupun smartphone sekarang di negara-negara itu agak turun. Ya. Balik lagi tuh ke SMS kayak saya gitu. baru tahu Pak ada. Terus sekarang ini di Eropa juga baca buku fisik kan. Udah nggak pakai ibu. Iya, balik lagi ke zaman dulu. Itu tadi karena mungkin paparan ataupun sudah jenuh ya dengan Bosen. brainstorm ya yang di pikiran-pikiran itu. Nah mereka ingin kembali lagi ke sana. Anak-anak mudanya juga gitu, tren-trennya itu membaca buku, koran dan sebagainya. Nah, salah satunya juga banyak sekarang ini. Kemarin ya Intan itu nggak mengikuti film ya kan? Film apa Pak? Odyssey yang terakhir. Apa Pak? Odyssey. Nggak tahu Pak. Nggak tahu Apa ya, Pak itu Pak? Karyanya Christopher Nolan ya. Ya, itu tuh dia menggunakan kamera IMAX kan. Jadi, kamera IMAX yang itu rollnya itu roll konvensional. Jadi benar-benar digunakan rollnya itu yang 70 mili itu. Jadi perekamannya itu maksimal cuma 3 menit. Nah, kalau kita menggunakan teknologi AI itu bahkan kan bisa lama. Iya, ya Pak, kan? betul. Nah, itu tuh lebih benar-benar konvensional, tapi hasilnya itu real di mata kita, mendekati gambarnya itu apa yang dilihat oleh mata kita kan. Nah, jadi memang teknologinya itu tinggi, tapi penggunaannya tuh konvensional malahan kan. Ya tadi rollnya itu bahkan sampai berapa ya? Untuk durasi film 3 jam, rollnya itu hampir 400 km. Ya, besar kalau kalian. Kalau kameranya itu semobil kan. Besar banget. Ya Allah. Karena emang penggunaannya itu teknologinya itu berat ya kan. Jadi dan itu kameranya itu berisik. Jadi mereka pakai cover gitu untuk meredam suara dan lain sebagainya. Nah, itu konvensional. Nah, itu tadi yang saya katakan sebenarnya dengan adanya teknologi itu AI itu mungkin membantu ya kan, membantu menjadi fasilitas, namun tetap ada dampak negatifnya. Iya betul Pak. Ya kan, kalau tadi kita jadi malas ya kan, jadi ketergantungan ya kan, apa-apa langsung ChatGPT, AI atau AI. Nah, itu akan menjadikan kita mungkin menjadi ketergantungan ataupun itu. Nah, itu mungkin ya itu tadi kita ini merasa sekarang ini tuh apa-apa harus serba cepat, harus buru-buru. Saya merasa tersindir Pak. Iya kan, sebenarnya itu harusnya ya kan kita tuh bisa. Iya. Untuk hal-hal yang lain itu kita juga bisa untuk tetap slow ya kan, tenang dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya ya itu tadi teknologi AI itu sangat membantu kita, tapi untuk hal-hal tertentu ya kan itu harus kita filter ya, harus kita batasi tentu. Sama kan dulu dengan adanya internet ya kan, kita apa-apa langsung internet ya kan.
koran ditinggalkan, radio Iya, ditinggalkan, betul, terus televisi ya kan sekarang ini juga mulai ditinggalkan. Jarang banget. Iya, bahkan sekarang ini internet dengan adanya AI juga terdisrupsi dan Betul, Pak. sekarang jarang orang-orang yang berkurang ya searching melalui Google, Betul, Pak. engine ya Iya. kan sekarang langsung ke ChatGPT-nya Betul. cari apa, ataupun bahkan di Google dengan adanya Meta ya, iya. rangkuman itu ya kan, jadi kita lebih memudahkan. nggak mengakses ke website, kita udah dirangkumkan apa yang kita cari, sudah ada sumbernya kayak gitu. Nah itu yang tadi memudahkan tapi juga memiliki dampak yang Iya. negatif. Dan saya juga seperti itu, Pak. Ya kurang-kurangi ya kan. Siap, Pak. Apalagi kan kalau kita itu Iya. Gen Z, karakteristiknya Pengennya- kalau ngerjain tugas itu kan suka pengennya- mepet deadline, Oke. Pak. Jadi jalan pintasnya ya Pengennya memanfaatkan. praktis, cepat, Iya. tapi nggak tahu ya dosen-dosen ya kan ataupun pengajar pasti juga akan tahu nah, mana yang artikel yang copy paste plek tiplek kan, nggak diedit atau menggunakan parafrase atau menggunakan ide-ide yang kalian sendiri ditambahkan atau dikurangi, nah itu pasti akan tahu. Iya, betul banget. Jadi Awas nih awas ya nilai UASnya nih jadi ya kan kalau ada yang copy paste plek tiplek nih ya, Kelihatan ya, Pak? Kelihatan dong. Kelihatan. Ya kan? Bahkan kemarin ada tuh yang saya baca, nanti kalau saya spill nanti teman-teman jadi itu ya, jadi tahu ya. spill, Pak, nggak apa-apa. Jadi dosennya itu Konsumsi publik. memberikan kata yang nggak nyambung di soalnya, tapi diwarnai putih. Jadi nggak kelihatan di soalnya itu. Jadi kalau kalian copy paste soalnya langsung dimasukkan ke ChatGPT, nanti akan ada jawaban yang nggak nyambung dari pertanyaan itu sendiri. Oh, gitu. Iya kan? Nanti ketahuan tuh kalau yang langsung copy paste, artinya kan di situ udah ada jawaban yang nggak nyambung. Nah itu salah satu cara ya praktisnya. Matkul apa, Pak? Aduh. Saya Iya. jadi takut sendiri. Makanya. Oh, gitu ya, Pak. Jadi bukan kita nggak boleh pakai AI, Nggak boleh, tapi boleh. bukan Ya, nggak tapi itu boleh, menjadi- tapi kita harus tahu ya gimana batasan-batasannya, Gimana batasannya. dan tentunya ya itu memang mempermudah. Saya juga menggunakan ChatGPT, AI untuk pekerjaan-pekerjaan yang ya tadi untuk mempersingkat ya waktu ya, kayak membuat tabel, terus membuat data ya kan. Nah, iya. penggunaan data-data itu tentunya kita gunakan tapi harus dengan menggunakan ide-ide kita. Iya. Ya, tetap harus kontrolnya itu dari kita jangan dikontrol oleh ChatGPT ataupun dari AI dan sebagainya. Betul, berarti semua itu harus berawal dari sini dulu ya, Pak. Betul Ya. dong, harus dong. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. kita gunakan maksimal gitu. Tapi itu, Pak, saya pernah baca ada riset yang mengatakan kalau kita itu udah sering pakai ChatGPT, pakai AI yang apa ya, yang kita itu jadinya otak kita itu sedikit tumpul, Pak. Jadinya Gitu ya? enggak itu apa namanya? Kurang terasa Iya, ya. kurang terasa. Itu betul nggak sih, Pak? Ya mungkin iya ya, karena tadi ya ketergantungan simple, kita nggak cuman masukin prompt, kita tanpa berpikir untuk hasilnya, tanpa membaca. Sebenarnya dengan kita membaca buku, membaca referensi dari salah satunya, yaitu tadi dari ChatGPT itu kan juga akan menambah ataupun mengasah otak kita ya, menambah wawasan dan sebagainya, menambah ilmu, tambah pengetahuan kayak gitu. Nah, Oke. Baik, Pak Joko. Ini ada berapa pertanyaan ya, Pak? Karena kita 6 menit lagi, Pak, nggak kerasa udah oke. mau selesai live-nya gitu ya. Jika dibandingkan dengan kebutuhan industri kreatif saat ini, Pak, apakah fasilitas di Vkom Unisula ini sudah mampu menjawab tantangan tersebut, Pak?
Betul, tentunya kita dalam men-setting ya kan ataupun membuat labnya ini dengan riset ataupun capaian pembelajar untuk mahasiswa nantinya ya outputnya tentunya dengan industri kita saat ini. Kita juga salah satunya yaitu tadi kunjungan-kunjungan ke mana, ke Jakarta ya kan, karena memang industri kita itu tersentralisasi di Jakarta ya sayangnya, belum tersebar di kota-kota besar lainnya kayak gitu. Kita juga kunjungan-kunjungan ke sana melakukan update apa yang dilakukan oleh industri kita, nggak cuma industri broadcasting ya kan, ke industri marketing komunikasi kita juga ke sana gitu. Periklanan dan lain sebagainya. Tentunya kita juga mendesain itu labnya itu dengan tadi capaian bukan capaian pembelajaran ya output ya, nantinya kita mahasiswa kita itu mau diarahkan kemana sih iya gitu. Betul banget. Jadi harus ya tadi kita udah mempersiapkan ya, itu tugasnya Budekan ya kan, Pak Kaprodi, Pak Sekfak ya. Saya hanya menjalankan tugas-tugas dari beliau. Oke, baik Pak Joko. Nih ada pertanyaan lagi. Kalau ada calon mahasiswa yang masih ragu memilih Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula, laboratorium atau fasilitas apa yang paling Pak Joko ingin tunjukkan ke mereka supaya mereka, oh gitu ya, berarti aku benar-benar harus masuk Vkom nih gitu. Ya pastinya lab broadcasting kan, karena itu memang lengkap ya, sebenarnya bisa digunakan. Kita juga ada lab fotografi. Di lantai berapa Pak? Di fotografi? kita lab broadcasting dan lab fotografi itu sama di lantai 5. Oh di lantai 5. Jadi kita teman-teman letaknya Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula itu di gedung kuliah bersama. Lantai 4 dan 5. Ya, nanti silahkan kalau main-main ke kampus Unisula tanya aja sama security atau satpam, Pak gedung GKB lantai 4 dan 5 di mana? Nanti diarahkan ke sana. Nah itu menurut saya yang lengkap itu lab broadcasting, karena itu memang fasilitasnya banyak. Sebenarnya juga semuanya itu sinkron ya. Terus nanti alat-alat untuk broadcasting itu juga bisa digunakan di sini. Ya tadi saya sampaikan di awal untuk merekam dan lain sebagainya, ataupun bahkan di luar lab, ya kan. Kalau dulu kita itu ataupun Intan ngalamin ya kayaknya dulu waktu mata kuliah komunikasi antar budaya kenapa Pak? sama Budian itu ke Solo atau ke Jogja? Awal-awal semester 2 itu ke Solo, Surakarta. Iya, kita ke Surakarta kan. Jadi itu diajak langsung untuk mengetahui komunikasi budaya di Solo ya kan, kita main-main ke keraton kan. Iya, itu bahkan di semester 2 teman-teman kita udah langsung terjun ke lapangan. Tadi kita main-main ke keraton, terus ke Jogja, main-main ke pasar kayak gitu ya kan. Dulu saya juga gitu Tan. Jadi kebetulan ya saya juga alumni dari Vkom Unisula sendiri. Wih, keren banget nih, ya kan? Masya Allah. Jadi dulu kita memang diajarkan kuliahnya itu nggak cuma di kelas kayak gitu. Jadi langsung ke lapangan. Dulu saya ke Simpang 5, terus ke daerah Pecinan di Semarang, Kota Lama kayak gitu. Jadi melihat langsung. Kalau dulu periklanan ya kan, periklanan outdoor itu kita main-main ke Simpang 5 tuh melihat baliho-baliho yang besar-besar itu, billboard mungkin, juga gitu ya Pak. Ya kan pusatnya kan yang ramai kan di Simpang 5 ya, di Simpang 5. Sekarang dengan adanya videotron itu gitu, terus buat dokumenter tentang wayang Potehi. Intan tahu nggak wayang Potehi? Nggak tahu Pak. Wayang Potehi itu wayang dari etnis Chinese. Nanti deh saya search Pak. Iya, itu di Kota Lama tuh. Gitu. Kok Kota Lama, sorry, di daerah Pecinan. Pecinan itu area Johar. Masjid mana sih Pak?
Masjid Kauman. Masjid Kauman. Ya, itu agak kemana ya? Ke timur. Oh. Ke timur. Gang Lombok, tahu Gang Lombok? Nggak tahu, Pak. Waduh, Intan 3 tahun di Semarang main-main tapi nggak pernah Iya, jalan-jalan harus kemana, Pak? Harus berujukan. Ya. Dulu ada yang namanya festival makanan tuh setiap weekend itu di Gang Lombok di daerah Pecinan itu ada kan. Nah, terus waktu Imlek itu baru dimainkan tuh wayang potehinya itu. Nah, dulu sama teman-teman satu kelompok itu buat dokumenter itu wayang potehi kayak gitu. Terus di Kota Lama. Terus belajarnya asik ya kan? Iya, Bahkan betul banget. bisa di taman ya. Kalau kita bosan di kelas terus bisa di taman ataupun di coworking atau bahkan bisa nobar kan. Iya. Nonton Kemarin habis bareng. nobar di mana, Pak? Di bioskop mana, Pak? Dulu waktu itu saya kayaknya diajak Putri Manah tuh. Dekan itu juga nonton bareng gitu. Jadi kita bukan sewa ya, tapi kita pas kebetulan bareng-bareng beli tiket bareng, nonton bareng film. Jadi nanti ditugaskan untuk mereview filmnya itu kayak gitu. Kayak gitu, dan sekarang juga saya terapkan kayak gitu. Kadang kalau ada film kita nobar. Iya, kemarin Pak, tapi cuman sama anak-anak broadcast Oke. aja, Pak. Ya, Anak nanti Markom nggak diajak. join ya. Gitu, jadi nggak melulu di kelas. Iya, betul banget. Bisa di taman, di perpus, ya kan, di perpustakaan kita itu sudah akreditasinya paling tinggi ya, nasional, fasilitasnya lengkap. Betul ya kan, banget. buku-buku koleksinya lengkap, baik fisik atau elektronik, terus tempat bacanya itu juga lengkap, Nyaman gitu. Dan Atau bahkan belajar di masjid juga bisa ya ya kan? bisa, Pak, Ya, bisa kan? banget. Banyak banget mahasiswa Banyak yang belajar di teman-teman, masjid. Iya, teman-teman gitu. Jadi tadi kan Pak juga sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi gimana sih Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula, fasilitasnya apa aja. Jadi ini adalah waktu teman-teman buat segera daftar ya, karena kesempatan tidak akan datang 10 kali. Iya. Gitu ya, Pak? Jadi update yang terakhir beasiswa prestasi itu ya kan, diskon. Iya. DPI Diskon DPI 50%. Bahkan Gitu. itu bayarnya bisa dicicil selama 1 tahun atau 2 semester. Iya. Gitu. Terus kita bakal juga ada acara di Becomers Day. Becomers Day. Jadi kita Gitu. open kampus. Nanti bisa ketemu Kak Intan, Bisa ya, ketemu Pak Joko. Bu Daniel, ya, Bu Dekan, Iya. Pak Sekva, Pak Kaprodi, banyak. Dan bisa melihat fasilitas-fasilitas langsung yang kayak kita ngomongnya apa omdo apa enggak, buktikan langsung, datang. Nah kan, Iya, betul banget. Nggak dikira omong doang ya. Iya, Wan. betul Ya banget, kan? Pak. Kita nanti silahkan teman-teman datang ke Becomers Day. Iya, betul banget. Baik Pak Joko, karena Siap. waktu kita tinggal berapa menit lagi ya. Tapi sebelum kita tutup, saya mau mendengarkan nih Pak, closing statement nih dari Pak Joko buat teman-teman calon mahasiswa Vkom Unisula. Pesan terakhir atau enggak ya? Jangan Pak, closing statement. Closing statement, oke. Jadi teman-teman yang ingin, biasanya memang anak-anak ilmu komunikasi itu memang biasanya udah ngulik dulu kan. Iya, betul banget. Iya kan, udah menjadi udah memiliki cita-cita ingin jadi broadcaster, Iya. presenter, MC. Betul. Makanya udah ngulik dulu fakultas ilmu komunikasi itu di mana aja. Nah, untuk teman-teman yang mau gabung, tentunya kita banyak tadi fasilitas yang kita miliki. Namun kita juga tidak lupa bahwasanya tadi ya, kita juga mengajarkan selain keilmuan, kita juga mengajarkan adab, ya kan, terus tentang Islam, ya kan. Itu yang menjadi faktor yang pembeda dari fakultas-fakultas ilmu komunikasi di luar sana, selain Betul di fakultas ilmu banget. komunikasi, ya kan. Apalagi dengan suasana kekeluargaan ya kan. Iya, betul banget teman-teman. Ya kan, antara dosen dengan mahasiswa itu nggak ada gap ya teman-teman. Jadi dianggapnya kami itu
keluarga ataupun orang tua. Orang tua. Nah, di sana dengan adanya program dari universitas juga Birrul Walidain, Ya, dan Takrimul Aulad. Nah, itu gitu. emang diajarkan bahwasanya kita di sini itu keluarga, nggak cuman sebatas dosen dan mahasiswa, tapi ini kita adalah keluarga besar ilmu komunikasi. Jadi ada ikatannya gitu Iya ya Pak. dong, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Siap, terima kasih, Sudah Intan. menemani Intan dan juga teman-teman Sama-sama. yang ada di Sampai ketemu lagi. balik layar ini. Oke. Dan yang paling penting di sini buat teman-teman, apa yang disampaikan Pak Joko tadi adalah sebuah fakta yang bisa kalian rasakan sendiri ketika kalian sudah bergabung di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula. Jadi di sini aku sama Pak Joko mau ngingetin buat teman-teman, buat jangan lupa follow Instagram dan TikTok Ilmu Komunikasi Unisula di vkom.unisula supaya teman-teman tetap up to date gitu. YouTube jangan lupa kan? Oh, YouTube-nya apa Pak? Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula gitu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silakan langsung DM aja di Instagram Vkom Unisula dan juga bisa langsung ke hotline-nya gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa dan mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya dan Pak Joko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.